Jadi buat kalian seperti biasa nongol di kolom komen kita dengan dukungan-dukungan kalian, entah itu api yang membara, entah itu emot hati berwarna biru. Betul. Sok atuh kita mau lihat bagaimana kesulitan dari masing-masing fans dari tiap tim yang berlaga di MPL ID Season 9. Jadi untuk sekarang Land of Dawn antara Rebellion Gen versus Aura Fire. Siapa lagi akan mendapatkan poin selanjutnya? Oke. Apakah akan menjadi 2-0 untuk Aura atau akan menjaga asa bagi Rebellion Zion 1 sama? So, langsung kita masuk ke Land of Dawn untuk menjadi saksi di game kita yang kedua kali ini. Hai, dengan Valentina Jungler ternyata tergocek semua caster. Saya pamit undur diri ya gimana? Saya juga Om Wawa silakan. Saya gimana? Oke, jadi pamit saya undur diri ya teman-teman solo ya? ya saya berarti Iya ya? benar. Saya tidak mau nebak lagi ya. Mulai sekarang untuk Aura nih. Gue tidak mau nebak-nebak lagi. Sama. Ya tapi Valentina Jungler masih available juga saya bisa bilang ya. Karena secara level dia bakal unggul dengan adanya Primal Force. Yap. Itu pasifnya dia, jadi enak. Enak spell farmnya. Spell farmnya juga bakal dapat karena secara level ya kalau memang sebanding atau bahkan lebih tinggi ini bakal lebih gede. Bentar dulu tuh di bawah apaan tuh kado di dalam tubuhnya tuh. Oke, purple buff udah siap untuk langsung ke arah dari orange buff karena tadi gangguan udah diberikan tapi dia masih bisa membawa tuh. Bahkan Swallow ya ternyata dalam keadaan tidak baik-baik saja. Bahkan kalau kita lihat dari seorang Fluffy coba untuk ngerusuk arah Jisannya. Wow, permainan agresif dilakukan Aura Fire di menit-menit awal tentunya membawa malapetaka bagi Rebellion Zion kali ini. Tapi lihat dari foulnya dalam ancaman yang cukup besar masih bisa mundur ke area belakang. Oke. Ada Godiva, ada Vesager, bakal semakin banyak tas-tas yang akan dikeluarkan oleh Godiva nih harusnya dengan Kufra yang dia miliki. Asli, ini bisa, bisa aja bisa loh kalah level sama Hike kali ini. Dan ada ikan paus terlebih dahulu. Ada game pause dulu ya. Nah, boleh report dong. Live report ke kita juga. Tapi sepertinya game sudah berlanjut untuk Aura Fire dan juga Rebellion Zion. Sementara di early seperti ini Vesager begitu agresif. Bahkan mencoba untuk dapetin di area atasnya tapi di area bawah Birul, Hike, Kabuki bener-bener overprotective ya ke arah Birulnya. Dan bahkan Birul gak dikasih space untuk nafas. Yep. Nih Beatrixnya masalahnya udah di awal dapat nerf. Agak sedikit pula tadi mendapatkan sebuah covering. Namun untuk kali ini Fluffy-nya memang satu player ini bisa memancing 3 kecamatan kalau perlu. Iya, semuanya ya. Semua ngejar dia Sok masalahnya. kesini semuanya. Dan dia selamat, itu poin pentingnya. Oke. Nih dari Valentina yang baru sekali muncul langsung dijadikan jungler juga. Tapi lihat linknya, Black Dragon Phone dari Dairen mencoba untuk mukul mundur. Tapi satu Way of Dragon dari Kabuki membuat first blood. Sementara itu TP sobat dibuka, Turtle diamankan oleh Hike. Dan akhirnya Rebellion Zion mundur satu persatu. Oke. Ada satu keuntungan berhasil didapatkan di bawah, ditukar juga dengan Kabukinya. Namun udah ada Turtle di arah yang berbeda yang berhasil mereka ambil. Mereka unggul sekitar 360 gol untuk sekarang. Ada Val yang perlahan. Masalahnya dia masuk dengan Guiding Wind. Mau keluar dengan apa lagi tuh, barusan ada boncing ball loh. Benar. Agak sulit juga untuk kabut ya. Untung dari Aura Fire nggak langsung memberikan punishment ke arahnya. So, ini early yang benar-benar agresif dari Aura Fire dan juga Rebellion Zion. Sementara itu, di belum ada GB yang ke arah ke biru loh, Pak Pulung. Ini birunya didiamin dulu Baru dan nih. sekarang. Nah lo. Ada 3 player tapi Kabukinya udah ada flicker langsung ke bagian depan. Tapi Kabuki dengan Way of Dragon dia sekalian untuk pergi dari area tersebut. Berhasil langsung didapatkan dengan cycling heal. Namun Kaguranya udah mulai hadir juga, dikejar juga dengan adanya Hai. Sedikit lagi EP tersisa. Hai-nya berhasil untuk mendapatkan siapa yang akan langsung ditiru oleh Hai. Karena masih ada 2 orang lagi di area tersebut dengan belian of Warden yang langsung dikeluarkan. Masih bisa selamat. Swallow-nya masih ada di area tersebut. Bahkan untuk kali ini Godiva dengan sebuah backup dan juga cover yang diberikan. Hai boleh dicolok-colok, ada spell bomb lagi. Darahnya gak kurang-kurang, darahnya gak habis-habis, malah untuk sisa berhasil mendapatkan langsung ke arah Hai. Triple kill kali ini dari Hike. What a play banget, walaupun akhirnya dipanis oleh Jisa yang belum tumbang sama sekali. Tapi cover dari Godiva dong, itu benar-benar luar biasa. Dan gue juga gak expect dari Valentinanya punya damage sebesar itu ngabisin 3 orang. Iya, karena dia punya spell fam yang besar banget tadi. Selain daripada spell fam, itu ada efek Terrify juga. Jadi musuh bakal linglung sejenak. 0,7 second. Nih, kayak ada jiwa-jiwa Vexana di dalam tubuh ya. Oh iya benar. Satu hero yang telah lama hilang, yang membuat kita kehilangan jati diri loh itu. Benar. Celeng tiba-tiba ya. Ngasih kali ini lihat tuh. Hike-nya udah IMU ke arah
seorang Dairon belum digunakan juga Black Dragon Form-nya. Udah dibilang daerah belakang panik. Tapi sepertinya dari Dairon nggak begitu panik. Karena dari Hike langsung mundur ke area belakang juga. Oke, kita lihat aja karena dari beberapa sisi ya. Ada sebuah adu mekanik juga yang dilakukan tapi Turtle memanggil kedua tim ini. Siapakah yang akan mendapatkan Turtle tersebut karena Godiva. Tyrant Revenge sudah dikeluarkan, bahkan Dairon-nya di arah yang berbeda. Mereka sedang adu mekanik tapi belum ada yang panik di antara kedua player ini. Benar. Walaupun dari Dairon juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi Fluffy kali ini masih memenangkan lane-nya. Dan ini tentunya bakal bahaya banget untuk Rebellion Zion. Kalau Dairon yang nanti akan menjadi salah satu tank di arah depan belum jadi item, ini bakal dimanfaatkan dengan sangat baik bagi Aura Fire. Nih, Godiva Tyrant Revenge. naga Kayaknya ada naga biru nih ya. Oke, bukan naga merah. Bukan. Naga biru. Oke, ada purple buff di dalam tubuhnya, langsung lompat ke bagian depan, ada Freeze Dive dikeluarkan, Dragon Tail-nya juga udah kena karena beberapa orang, tapi Jisa udah mulai mapping, udah mulai melihat bagaimana area dari turtle tersebut, tapi mereka sepertinya lebih fokus untuk masuk ke dalam area dari mid outer turret. Oke, itu strategi bagus banget ya. Tadi High sempat ke atas, ternyata untuk AMU-nya ke arah Dairon, tapi udah ada Tyrant Revenge yang dikeluarkan, mencoba untuk dapetin ke arah member dari Rebellion Zion, tapi nggak kena, masih miss juga damage yang dihasilkan oleh Godiva. So, kali ini Turtle, siapa yang dapetin? Karena udah ada Black Dragon Form dari Dairon yang asli, tapi lihat aja, langsung colok Tempest of Blade ke arah belakang, tapi Dairon mencoba dapetin Godiva dalam ancaman cukup besar karena damage dari anak-anak Rebellion Zion ternyata enggak kena, di outplay begitu saja. Tempest of Blade bisa mengejar ke arah High, tapi si lain Bill tumbang dan akhirnya sisanya hilang. Wow. Mungkin itu cuma itu yang bisa gue ucapkan untuk sekarang. Kenapa? Karena sebuah BKB begitu baik, sebuah defense yang sangat baik, sebuah pertahanan yang sangat baik dipertontonkan oleh pemain dari Fire untuk mendapatkan high. Si Halberd, NOD, dominan, semuanya keluarin aja, wajib ini mah. Wajib. Udah item wajib memang. Wajib. Ya, dan mungkin beratnya dari Rebellion Zion adalah mereka gak ada Povius karena ada Esmeralda di lawannya. Yap. Kalau mereka punya Povius, mereka bisa melawan tadi karena Arcane Shade ini selalu lompat-lompat. Benar, dia ngedes ya. Iya sih. Bisa ngambil ke arah High, tapi itu ya dari Tyrant Revenge ya, dapetin Swallow di garis depan sana, tapi nggak mau terlalu overcommit. Rebellion Zion kali ini dalam keadaannya sangat-sangat tertekan dengan High kali ini. IMU dengan Black Dragon Form-nya bakal foul. Saya ke arah depan, tapi dia nggak bisa balik lagi. Masih bisa disebut oleh teman-temannya. Bahkan Jisa mencoba untuk mengambil ke arah Facehugger. Gagal sudah dan Godiva. Tyrant Revenge yang on point, mengakibatkan walaupun tumbang, walaupun nyawa Godiva pun harus hilang, tapi Tyrant kali ini menjadi target operasi dan naik. Double kill. Rebellion Zion terhilang 3 membernya. Gak ngerti lagi gue membawa. Ini permainan seperti apa lagi? Mereka bedang tapi Facehugger di bagian belakang sedikit lagi HP tersisa, bahkan untuk di tempat yang berbeda. Ada sebuah cycling eagle di mana itu pun tidak menghasilkan apa-apa, bahkan untuk kali ini Facehugger-nya berhasil langsung didapatkan. Namun untungnya Jisa masih bisa pergi dari area tersebut, namun harus dibayar lagi dengan satu altar yang ada di area mid. Jisanya berhasil langsung didapatkan, tapi untungnya dia malah lompat pergi ke area yang berbeda dan selamat untuk kali ini. Ini mungkin jadi jawaban kenapa Valentina selama ini di ban kayaknya. Ya Ini jawabannya. Mau ditaruh di mid lane, mau ditaruh di jungle. Ngeri banget, ngeri. Oh ya, bisa all roll lah dia lah. Yep. Semua posisi pasti sama bagusnya karena levelnya dia ini gede. Dan dia selalu bisa untuk mengcopy jawaban dari lawannya juga. Yep. Punya sisi banyak gak apa-apa, kita ada satu sisi juga. Karena kita punya Valentina. Dia menang atribut juga menang atribut, pasifnya dia, primal force-nya. Ini yang paling keselin. Nah, ya itu tadi kan. Vexana yang tersembunyi. Ada jiwa Vexana di dalam tubuh ya. Turtle berhasil didapatkan oleh Aura. Satu objektif utama yang dimiliki oleh Rebellion yaitu purple buff untuk Link, dan sekarang udah dikuasai oleh pemain dari Aura. Akan menjadi sebuah kesulitan lagi, akan menurun tempo permainan harusnya dari Rebellion karena mereka tidak punya energi utama dari satu damager yang mereka miliki. Iya, bahkan Jisa udah kehilangan purple buff kali ini ya. Ini bakal sulit banget untuk Jisanya, tapi dia memilih untuk split push. Lihat, udah ada flicker dari Kabuki, tapi sayang di outplay juga oleh Jisa kali ini. So,
Jisa nggak boleh terlalu overcommit juga. Dia sadar betul nggak punya purple buff, tapi ini akan dimanfaatkan dengan sangat baik bagi Aura Fire kalau mereka mau team fight. Apalagi Godiva kali ini udah siap-siap terror revenge, udah siap-siap memberikan teori ancaman ke arah seorang Jisanya. Udah bakal semena-mena banget ini Godiva nih Om. What happened with Fluffy berhasil didapatkan dan menjadi keuntungan untuk Rebel Legion. Ini udah waktunya untuk mereka maju perlahan, mulai menguasai lagi jalan pertandingan tapi di arah yang lain. Satu inner turret yang ada di area dari top lane udah berhasil dihancurkan. Valnya bersembunyi, bertemu kali ini akankah mereka menjalin silaturahmi? Tidak. Masing-masing pergi sesuai dengan keinginannya sendiri, Pak. Udah OTW pulang ya kan. Nah ini tadi kita udah sempat bilang kepada teman-teman yang lagi nonton di Cinepolis, halo semuanya. Nah bisa kalian share juga live keadaan di sana. Weh, Godiva. Yep. Oh, Dexy itu lompatnya. Memang niatnya apa ini barusan? Dia mau sembunyi di situ tapi kan Nakut-nakutin aja. Shock terapi, bikin shock terapi. Yes, yang serem di sini Kabuki udah jadi BOD tadi ya. Yap. Dari itemnya dia, berarti ini kena tendangannya sekali. Pada Jisa, udah langsung kebalik semuanya. benar. Sekali Way of Dragon, tulang keringnya pun langsung dibasahin itu mungkin ya. Langsung cedera metatarsal bisa dibilang. Benar, ada cedera serius mungkin yang akan dialami oleh pemain dari Rebel Legion. Tapi barusan ada satu lagi Falling Star Moon, tidak menghasilkan apa-apa. Lord sudah hadir di Land of Dawn dan siap menanti kehadiran dari masing-masing player. Namun kalau kita lihat dari minimap, belum ada serangan yang dilakukan. Wah. Ini dari Fluffy sendiri dalam ancaman yang cukup besar, tapi Godiva datang untuk membantu. Sementara itu pohon simbolnya membuat Rebel Legion pun akhirnya coba untuk mundur, tapi lihat Tyron Dasar dari revenge on point sekali dan akhirnya bisa menghukum Godiva dengan cepat. Tempest of Blade, Hike menjadi targetnya. Fluffy dalam keadaan tidak baik-baik saja dan Rebellion Zion masih mencoba mencari siapa yang bisa dimangsa dari pertarungan ini. Wah, ada Brian Order langsung dikeluarkan. Namun untuk kali ini Kabuki di bagian belakang malah berhasil untuk mendapatkan langsung karat dari Lunox. Coba lihat damage-nya, diinjek kayak begitu langsung hilang. Namun Godiva, oke, momen yang begitu baik diciptakan, namun tidak ada follow damage yang cukup cepat tadi hingga membuat pemain dari Aura ini harus hilang. Iya itu lumayan. The Way of Dragon ke arah Val, tapi untungnya Val masih cukup tanky di garis depan sana. Bahkan Fluffy mencoba untuk membuka mapnya dengan satu Falling Star Moon, tapi nggak bisa mendapatkan satu member dari Rebellion Zion. Oke, Matilda ya tadi Om ya. Agak memang tebel ya, tebel. Susah banget, bahkan lagi guiding win tadi kalau nggak salah. Iya, tapi memang damage-nya dari si Kabuki ini udah boleh diperhatikan ya bagi pemain dari Rebellion Zion dan player head to head oleh Lita sendiri. Antara Kabuki dan juga Birol, di mana ini secara statistik dimenangkan oleh Kabuki. Oke. Falling Star Moon langsung aja lompat ke bagian depan, tapi sepertinya peperangan akan pecah kembali karena Dairennya mundur ke belakang. Ini dia jalan-jalan ke Bekasi pengen purple buff tapi nggak dikasih. Udah ada sebuah serangan Hyper Passion dikeluarkan, gak kena karena siapapun. Walaupun dia belum terasa, namun Hainya sama-sama tabrakan di bagian atas sana. Woi, memang ini pada udah jalur udara, nabrak lagi. Nggak ada lampu merah, tetap nabrak di situ ya. So, ini dari area bawah. Wow. Penculikan yang sangat berharga bagi Aura Fire. Kabuki dapetin Pirul yang belum dapetin 1 poin kill pun. Waduh, Pirul 056 bahkan untuk kali ini di area dari Lordnya udah ada serangan lagi langsung dilakukan. Second lagi langsung dikeluarkan begitu sedikit lagi Petrisa, tapi untuk sekarang Fluffy-nya dengan darah yang gak begitu banyak dia masih bisa untuk mempertahankan dirinya karena serangan terus-terusan dilakukan. Matildanya langsung menghilangkan cucupukan. Malahan ada 2 orang di bagian atas, 1 orang menjadi korban lagi. Dairennya pergi ke arah mana? Akankah naganya seperti kasus mitologi di mana dia akan punah dari dunia ini dan juga Land of Dawn, dan bener aja hilang sudah. Akankah mereka one strike push karena masih ada Link di area dari midnya? Hati-hati, Linknya split push, tapi di area atas sana Birul mencoba mendefend dengan high ground yang dimiliki. Bahkan Aura Fire kali ini terus menekan, terus membobardir setiap serangan yang dilakukan oleh Rebellion Zion. Bahkan Zisa kali ini tanpa lagi-lagi adanya purple buff. The Way of Dragon sama dengan Flicker. Sebuah combo maut dikeluarkan oleh seorang Kabuki kali ini. Tulang punggung ditendang di saat mendarat, terkena payung lagi yang pinggirannya memang jarum-jarum beracun semuanya itu ya. Sakit banget Om Wawa. Iya, dan itulah yang terjadi juga instant. Terpick off begitu saja dan Aura Fire mereka akan mendapatkan Lord ini dengan sangat free sekali. Udah free. Udah.
Gak ada satu pemain dari Rebellion Zion tadi memang mau mendekat juga akan sangat beresiko sekali. Mereka kalah atribut, tapi ini dia replaynya Om Wawa. Yes, replay oleh Samsung Galaxy A-Series di mana Fluffy berhasil untuk menahan gempuran 4 hero sekaligus dan bahkan dia masih survive dengan 1 bar HP. Ini situasi dibalikkan semuanya oleh Aura di top lane. Wah, falnya membagi ke arah Markana tadi udah ada lagi. Ini biru passionnya sepertinya mulai diambil oleh Aya. Oke. Bahkan untuk kali ini daerahnya udah landing daerah tersebut. Udah ada Jisa lagi, sedikit lagi Epitrice. Udah ada sebuah backup yang dilakukan begitu baik Diva. Tyrant Revenge Punching Ball bahkan untuk kali ini memaksakan agar satu type of play langsung dikeluarkan begitu. Tapi seorang diri ada 2 orang yang darahnya menjadi milik dari mereka kan. Godlike berhasil didapatkan oleh Kabuki. Umpan yang dilakukan oleh Vesager, dia udah cukup sekarang, tapi teman-temannya langsung nge-backup. Ini dia jawabannya untuk Aura Fire. Mereka langsung coba untuk ambilkan garis tengah. Godiva kali ini garis depan juga, coba untuk keblok dari setiap serangan dilakukan oleh Rebellion Zion. Bahkan High mengcopy dengan IMU-nya karena Black Dragon Form, mencoba menjaga zona supaya dari Rebellion Zion gak bisa masuk ke depan. Oke, high-nya. Furio coba ke bagian belakang. Dilompatin lagi oleh Fluffy dengan 1 Palistar. Tapi sekarang 2 besarnya juga udah mulai hancur. Godivanya 1 immortalnya pecah. Tapi sekarang dari Lordnya bergerak begitu bebas. Jisa sedikit lagi happy Trisa. High-nya masih aja dengan sebuah sedotan darah begitu besarnya. Godiva pun langsung down di arah yang lain. Karena sekarang Rebellion Zion, mereka mulai mengamuk. Mereka mulai membalaskan keadaan. Dan pemain dari Aura Fire pun harus mengurungkan niatnya pulang terlebih dahulu. Wow. Defense Rebellion Zion ini seperti tembok Cina kalau bisa dibilang. Tebal dan juga tinggi dan akhirnya sulit untuk dimasuki oleh Aura Fire. Dan kali ini 2 member mereka harus hilang. Rebellion Zion masih bisa bernafas untuk melanjutkannya. Iya. Tapi dengan best turret yang sudah hilang ini bakal berat bagi Rebellion Zion. Apalagi Hai tadi. Dia lagi didesak tapi dengan spell steal-nya, spell fame-nya dia gede banget. Dan survive. Itemnya dia ini cuma ada 1 buat damage-nya. Holy Crystal yang memang menjadi inti dari semuanya. Sisanya defense dan itulah sebabnya kenapa dia sangat-sangat sulit untuk bisa ditumbangkan. Iya, itu tadi mungkin yang gue bilang si Halberd, NOD, Dominance mungkin harus digunakan. Kenapa? Karena kalau kita berharap dengan 1 dominan Ice, oke, kalau kena ke arah dari Valentinanya, dari high-nya. Kalau enggak, akan ada cooldown lagi. Kalau di momen berikutnya kena, kalau tidak, ya nggak ada lagi. Spell farm-nya bakal semena-mena seperti itu. Ini selain dari pemain Rebellion Zion yang bisa bernapas, caster juga nih. Ya, tapi untuk players gold oleh Livin Mandiri ini semua dipegang oleh Aura ya, 3 bahkan yang tertinggi Kabuki High. Dan Lordnya juga masih terbuka untuk Lord level yang ketiga kalau mau ditunggu oleh Aura Fire. Godiva set up posisi. Lordnya ada, nggak mundur pemain dari Rebellion Zion. Akankah mereka memberanikan diri untuk langsung kontes ke bagian depan karena udah ada Fluffy juga yang membuat perimeter, yang membuat sebuah pagar agar tidak ada yang bisa lihat. Tapi Hai sepertinya tidak mau untuk melakukan sebuah setup terhadap Lordnya karena dia berada di area pertahanan Rebellion lagi ya. Mau di zoning dulu kayaknya ya, apalagi ada Fluffy juga di garis depan sana. Tentunya akan memberikan informasi dan memajukan minionnya supaya Rebellion Zion makin sulit. Tapi udah mulai ada Black Dragon ke arah belakang sana mengejar ke arah Godivanya juga. Fluffy kali ini garis depan, tapi Dairen dalam ancamannya cukup besar, bahkan di-copy oleh Hai. Dan kali ini Dairen dia harus merasakan rasanya skillnya sendiri. Dan lihat dari biru mencoba untuk mundur, ternyata tidak bisa. Damage dari Kabuki begitu menakutkan Pak Pulung. Again and again Jisa menjadi penyelamat di area belakang. Kenapa? Karena ada wave minion yang berhasil dia tahan. Namun untuk kali ini resikonya dia bisa tertangkap dan pada raja Way of Dragon-nya masuk ke arah tubuhnya. Tyrant Revenge bahkan di area dari base and Rebellion Zion mulai menabrak juga. Mulai ada backup yang diberikan. Ada Punching Ball bahkan Hai kali ini udah mulai nongol. Valnya pergi ke arah mana langsung diserap. Bisa-bisa hilang sudah. Val tidak bisa berbuat apapun. Tidak bisa melakukan hal apapun. Ada lagi bidang model langsung dikeluarkan. Namun wave minion akan masuk kembali. Dan sebuah Tyrant Respon Papua Ludoknya terhenti. 2 dol tanpa balas. Aura Fire again and again menang. 2-0 tanpa balas diakhiri dengan wipe out, kemenangan yang sangat